Sobat Pembelajar, di mana saja berada, berjumpa kembali pada e-learning pengantar PIPK. Saya ucapkan selamat kepada sobat semua karena telah berhasil mencapai materi terakhir ini. Nah, sobat pembelajar, kita ketahui bahwa dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK terdapat 3 tahapan. Yang pertama, penerapan PIPK. Yang kedua, penilaian PIPK. Dan ketiga, review PIPK. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai penerapan dan penilaian PIPK. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai tahapan terakhir, yaitu review PIPK. Sobat pembelajar, review PIPK dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara atau lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai. Review PIPK ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Review PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh tim penilai. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi review PIPK ini, bersama saya Puji Agus, kita akan belajar mengenai 1. Latar belakang review PIPK. Yang kedua, tahapan review PIPK. Yang ketiga, penyusunan CHR PIPK dan atau LHR PIPK. Dan terakhir yang keempat, penyampaian hasil review penilaian PIPK. Berikut penjelasannya. Sobat pembelajar, penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh manajemen atau disebut juga dengan penilaian mandiri, control self-assessment, dipengaruhi oleh integritas manajemen. Ketidakseragaman integritas manajemen dapat menghasilkan subjektivitas penilaian PIPK. Oleh karena itu, diperlukan review oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP yang merupakan pihak eksternal manajemen untuk memastikan hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta objektivitas penilaian dapat ditingkatkan. Penerapan, review, dan penilaian PIPK. Penerapan merupakan hal pokok yang harus diterapkan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Penilaian merupakan hal pendukung sehingga dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM yang dapat menjadi tim penilai dengan mempertimbangkan risiko. Bertujuan untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK dengan memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Dilaksanakan oleh tim penilai pada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Review merupakan penjaminan kualitas, sehingga dilaksanakan terbatas atau sampling dengan memperhatikan kemampuannya memberikan pendapat atas penilaian PIPK yang telah dilaksanakan. Review bertujuan memberikan keyakinan terbatas atas efektivitas penerapan PIPK, dilaksanakan oleh APIP terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK. Berikut adalah hubungan kerja tim penilai dengan APIP. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian intern menyeluruh, perlu dibangun hubungan kerja yang konstruktif antara tim penilai dengan APIP. Hubungan tersebut diantaranya dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut. Pada tahapan penilaian, tim penilai membahas tindak lanjut kelemahan yang berindikasi fraud dengan APIP. Dan APIP menggunakan laporan hasil penilaian tim penilai dalam merencanakan dan melakukan pengawasan. Pada tahap review, tim penilai meminta masukan APIP untuk menyusun rencana penilaian tahunan. Dan tim penilai menyampaikan laporan semesteran dan tahunan hasil penilaian kepada APIP. Review yang dilakukan oleh APIP harus mempertimbangkan manfaat dan biaya serta ketersediaan auditor pada APIP. Oleh karena itu, entitas akuntansi yang direview dilakukan secara uji petik
atau sampling sesuai dengan teknik uji petik yang berlaku umum. Berikut ini adalah timeline PIPK, khususnya review PIPK yang dimulai dari bulan April dengan memonitoring penilaian tabel A atau Risk Control Matrix. Dilanjutkan dengan review PIPK secara berjenjang dan diakhiri dengan penyampaian nota dinas, pernyataan telah direview atau PTD, laporan keuangan pada bulan Februari tahun berikutnya. Tahapan review PIPK. Sobat pembelajar, review PIPK dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan review PIPK. Pada tahap perencanaan review PIPK, APIP menyusun program kerja review PIPK berdasarkan penerapan, penilaian, dan review pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Review PIPK direncanakan pada semester 1 tahun berikutnya. Pada tahap pelaksanaan review PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik atau sampling dan dilakukan paling lambat bersama dengan review LKKL, LKBUN, atau LKPP.